Bismillah, moga-moga segala amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan kepada ridhonya. Al-Fatihah. Semoga hajat daripada mohon diijabah dari Allah. Al-Fatihah. Dan dimudahkan dari segala urusan. Al-Fatihah. Dan selalu dikami taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu umur dunia wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak penasehat, bapak-bapak padal, kepada bapak-bapak pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak ibu, hadirin dan hadirin jamaah yang mengikuti zikir online pada subuh pagi ini yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sama-sama memanjatkan atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita. Moga-moga segala ibadah kita senantiasa mendapatkan limpah rahmat dari dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita menyampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, syafaatnya, moga-moga selalu kita dinaungi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bahwa bagi yang cerah, bagi yang penuh dengan rahmat dari ridhonya, sehingga kita tidak henti-hentinya, kita selalu mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri segala macam karunia Allah yang begitu banyak, sehingga kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Hanya saja kita hanya mensyukuri melalui kita berzikir kepada Allah, dan berzikir salah satu aplikasi daripada syukur itu sendiri. Moga-moga juga kita bisa istiqomah terus menerus dalam iman, dalam amal sampai akhir hayat kita. Dan juga merupakan sebagai syiar kita ini adalah melalui zikir, ya, menyebarkan zikir, menyampaikan zikir. Zikir adalah merupakan dakwah bil hal, dakwah hal yang secara khusus, secara tersendiri, secara yang lebih fokus kepada qalbu kita di dalam aplikasi dalam beribadah, terutama zikir. Kita hanya menata kita, qalbu kita ini, supaya qalbu kita ini senantiasa dalam kesucian, dalam kebersihan, dalam ketentraman, ya, hingga zikir ini tidak boleh kita lepas, boleh kita tahan, karena itu sebagai pencahayaannya, sebagai cara kita memperoleh ampunan Allah, memperoleh maghfirahnya Allah, memperoleh rahmat dari ridhonya Allah melalui berzikir. Dan qalbu ini terasa tidak tentram, tidak nyaman ketika zikir ini ditinggalkan, zikir ini kita tidak laksanakan. Sebabnya kenapa kita diberi kegalauan, tidak tenang, ketentraman, ketenangan dan sebagainya, supaya kita tidak melafazkan zikir. Itu maksudnya Allah senantiasa memberi peringatan dan peringatan dalam berbagai macam cara. Ya, dari sisi kehidupan kita, dari sisi kita sakit, misalnya kekurangan makanan, minuman, buah, bahkan daripada jiwa
Itu cara menguji kita. Sehingga bagaimana cara mensikapi adalah tidak lain dengan menerima dengan penuh keikhlasan, dengan kesabaran. Itulah yang patut kita lakukan. Sesungguhnya Allah selalu beserta bersama orang-orang yang selalu bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Itu dalam proses kita, dalam perjuangan kehidupan ini yang berbagai macam tantangan-rintangan, berbagai macam cobaan ini merupakan dan Allah yang untuk menguji kualitas iman kita, ketakwaan kita. Apakah kita bertahan, kita bersabar, kita menerima semuanya. Tapi kalau tidak, tentu kita mencari jalan pintas untuk kompas. Nantinya kita mencari jalan-jalan yang tidak diredoi oleh Allah. Itu dengan misalnya mandi kembang lah misalnya, atau cari orang-orang pintar dan sebagainya misalnya. Tanpa kita sedikit bersabar dan tunduk, ya berserah diri kepadanya, bertawakal untuk Allah, wa aqsamtu billah la haula wala quwwata. Kita sudah punya ilmu, sudah kita punya pembimbing, sudah punya amalan sesungguhnya. Tidak pantaslah kita untuk melakukan hal-hal yang lain yang Allah tidak ridho. Cuma kita tidak bersabar saja. Makanya seringkali kita dengar beberapa jamaah kita mengeluh berprestasi dan sebagainya karena persoalan-persoalan urusan dunia. Memang dunia ini adalah tempat kita bercocok, tempat kita diuji. Apa yang harus kita lakukan di sini? Kita menjalani apa yang Allah serukan, apa yang Allah berikan, apa yang Allah minta. Ada dua hal saja sesungguhnya yang perlu kita perhatikan. Bagaimana perintahnya yang harus kita kerjakan dan bagaimana kita tinggalkan daripada lain. Itulah sesungguhnya daripada aplikasi keimanan dan takwa itu sendiri. Hingga kita mempunyai ilmu ini adalah sebagai sarana kita, ya, sebagai jalan kita untuk menafaki sebuah tujuan kita, yaitu untuk sampai kepada liqa Rabbi. Itu sebenarnya sangat luar biasa sebenarnya. Saudara-saudara kita pun juga seperti itu keinginannya, kemauannya. Sehingga tidak lupa dari sholat-sholat tasbih, sholat-sholat nawafil misalnya, berbagai macam amalia-amalia. Dan berharap semoga dia dapat rahmat dari Allah. Semoga dia sampai tujuannya, yaitu liqa Rabbi. Tapi kalau kita memperhatikan dari beberapa ya, amalan-amalan atau ya keilmuan yang mereka amalkan, mereka tekuni, ya saya masih jauh sekali karena berkutat kepada amalia-amalia zahir saja, amalia-amalia fi'liyah dan qauliyah saja. Qalbiyahnya yang belum terisi, belum ada, itulah sebuah kekosongan atau kerugian-kerugian. Nah inilah yang sungguhnya yang kita sampaikan, yang kita lakukan, yang di dalam hari-hari kita, di dalam kita duduk, berdiri, berbaring maupun berjalan, apalagi di dalam halqah kita selalu ada pandangannya, ada pedoman kita, apa yang Allah letakkan di dalam qalbu kita masing-masing. Itu sebabnya Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada dalam diri kamu, kenapa tidak diperhatikan? Itu saja sebenarnya. Begitu sederhana, begitu gampang, begitu elok ya pernyataan Allah kepada kita yang harus kita aplikasikan. Tidak boleh kita tinggalkan, harus diperhatikan semaksimalnya di dalam kehidupan. Minimal adalah ketika kita mulai sholat, minimal. Itu sebabnya sholat 5 waktu ini adalah untuk membimbing kita, mengingatkan kita supaya jangan terlalu kita kepada Allah. Apa sih tujuan kita beribadah? Apapun ibadah itu adalah tujuan hanya ingat kepada Allah. Itu sebenarnya nggak ada yang lain, sebenarnya hanya ingat pada Allah. Bagaimana cara ingat pada Allah yang sebenar-benar ingat? Bukan hanya dalam bentuk al-nafsiyah. Pelih itu hanya perbuatan zahir, ya. Perbuatan yang sesaat sementara.
itu tidak mungkin bisa dilakukan. Ya, proses ingat itu enggak dengan lisan, enggak dengan itu menyebut lumayan berbeda kan, menyebut dengan ingat. Ingat itu hanya bisa dilakukan oleh hati. Ya, makanya perlu dibimbing hatinya, kolbunya, sehingga ingat kepada Allah, benar-benar ingat yang sesungguhnya ya. Sehingga hatinya jadi tentram. Maka kenapa Allah memanggil hai jiwa? Bukan dipanggil Allah itu hai orang pintar, hai orang cerdas, oleh profesor doktor, enggak ada kiai, ulama enggak, hai jiwa. Siapa dia? Kalau memang jiwa mereka memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang bersih suci, wajib itu disampaikan ke Allah. Kalian malun walaupun illa man atallahu biqalbin salim. Yang datang ke Allah, yang sampai ke Allah itu jiwa yang suci, yang bersih, kalbu yang tentram, kalbu sesungguhnya ini yang harus diisi. Apa harus dilakukan oleh hati ini? Enggak ada pilihan, dan tidak ada yang harus dilakukan kecuali hanya zikir. Dan itulah letak zikir yang sesungguhnya, yang kekal, yang terus hadir dan tidak pernah berhenti. Dia berzikir kepada Allah, 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 Allah. Nah, inilah sesungguhnya yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, sabbatakallahu bi qawli syabil bil hayatid dunia wal Allah lah yang menetapkan zikir itu terhadap orang yang beriman itu di saat ada di dunia maupun di akhirat. Itu luar biasa, semua itulah makanannya ya, kebutuhan daripada lalu kita ruhnya. Jangan kita terganggu dengan istilah-istilah yang begitu banyak yang tersampaikan di luar, itu membingungkan. Peletakannya seperti apa? Makanya zikir kita ada zikir qalbi, zikir roh, zikir sir, zikir robina kan ada itu sebenarnya. Ya, cuma kita dibentangkan dengan bentangan yang begitu luas, istilah-istilah itu semakin tambah kuat, kita nggak akan bisa dapat fokus. Konsentrasi kita kemana? Apakah pembahasan itu, penjelasan itu? Enggak. Semakin banyak penjelasan, semakin tambah jauh sebenarnya kita. Kini ini simpel. Coba perhatikan di lapas pembuka itu. Nyaman enggak? Aman enggak? Sangat nyaman, aman. Sangat tertuju kepada tujuan yang sesungguhnya. Fokusnya ada, sandarannya ada. Final kita di situ. Itu yang saya maksudkan. Jadi sederhana sekali. Moga-moga apa yang tersampaikan kali ini akan dapat hikmahnya, mendapat awasan, mendapat satu pembelajaran baik untuk kita semua, sehingga kita tetap istiqomah di dalam ilmu, dalam amal, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Kurang lebihnya, mau wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.